Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Ali Fikri ya mengenai penyakit di matanya. Tiba-tiba burem gitu, Iya, tiba-tiba gelap ya dalam menyetir sangat berbahaya ya. Iya betul sekali. Iya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ustaz. Langsung. Iya, Pak Ali tadi dari deteksi ya terlihat di kepala belakang bagian tengah di bawah di sini ya, di saraf batang tengah memang ada sedikit penyempitan di sana. Nah ini yang mengakibatkan pandangan terganggu apabila kita masuk di dalam tingkat konsentrasi yang lebih tinggi karena ada penyempitan. Jadi kalau pada saat kita rileks dia biasa ya, tapi pada saat kita capek atau kita saat konsentrasi tinggi karena ada penyempitan tadi di belakang, maka penyempitan tadi bereaksi. Nah saran saya karena ada penyempitan, maka makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya untuk sementara waktu dihindari dahulu. Karena penyempitan tadi, dan kalau memang bisa jangan setir mobil dulu ya, karena khawatir kalau lagi di jalan tol dalam kondisi kecepatan mobil tinggi dan kita harus konsentrasi tinggi, ternyata penyempitan tadi bereaksi kan bisa membahayakan diri kita maupun orang lain ya. Jadi lebih baik untuk sementara waktu dihindari dulu setir mobil sendiri, dan kalau bisa ya segera datang ke hutan kayu ya, ke tempat terapi untuk kita lakukan terapi di daerah saraf batang tengahnya tadi. Insya Allah kalau Allah berkehendak kesembuhan akan terjadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kita doakan juga untuk Bapak Ali Fikri untuk lekas sembuh ya. Iya, dan kami masih akan mengundang Anda pemirsa untuk berkonsultasi langsung dengan Ustadz Sony Sutrisna di sini di 0215155111. Atau jika Anda ingin datang langsung ke alamat terapi kalbu ya Mbak Niros di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 021 858 2029 atau 021 8500 413. Dan insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna dapat menangani berbagai macam keluhan Anda. Iya. Dan jam prakteknya yaitu buka jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Iya. Setiap hari kecuali hari Kamis. Kecuali hari Kamis ya. Dan pengobatan ini tidak memakai obat-obatan, tidak memakai pijit-pijitan, jamu-jamuan, dan murni dari doa Asmaul Husna. Iya, melalui sentuhan dan juga mungkin transfer energi. Transfer energi, betul sekali. Iya. Dan ya pemirsa, ada 2 buku juga yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony. Yang pertama judul Power of Soul, dan yang kedua adalah Salat untuk memperbesar periuk rezeki. Dan langsung saja kita buka penelpon ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Komaria di Cilandak, Ibu. Ibu Komaria, silakan langsung saja Ibu. Assalamualaikum Mbak Haji Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Pak, saya ada keluhan. Saya mulai dari pinggang ini sampai ke mata kaki itu pegel sekali. Jadi susah untuk berdiri, susah untuk duduk. Kemudian sholat pun harus duduk, dalam keadaan sakit sekali. Oh begitu. Sudah berapa lama Ibu? Iya, Sudah 3 hari. Sudah 3 hari ya Ibu ya. Terasa pegalnya itu sakit atau panas? Sakit sekali itu. Pegel sakit sekali. Jadi mau berdiri kadang-kadang 2 menit aja udah gak tahan itu. Oh begitu. Apalagi jalan ya. Iya, apa sebelumnya Ibu sudah berobat? Pernah dulu tahun yang lalu. Katanya dari ronsen itu katanya ada tulang ekor yang bengkok. Katanya saraf kejepit gitu. Oh jadi dulu sudah pernah terjadi seperti ini ya Ibu? Iya sudah pernah, tapi nggak separah ini. Ini terasa lebih sakit ya Ibu ya? Iya, cuman masih bisa jalan, pas kaki aja pegel, jadi kakinya harus diangkat gitu ya. Oh begitu. Kemudian bisa jalan gitu. Nggak bisa jalan. Nah, ini mau berobat juga saya nggak bisa jalan. Iya. Gitu. Betul, ada kesulitan ya untuk berobat juga ya. Baik. Terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya Ibu ya. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Ya silakan langsung saja Pak Ustadz dijawab. Iya, Ibu tadi dari deteksi terlihat memang di daerah belakang ya, di daerah tulang ekor sampai daerah pinggang itu energinya keras sekali sehingga dia mulai mengganggu daerah ginjal. Baik. Nah inilah yang menyebabkan sepertinya pinggang rasanya seperti kayak lepas gitu. Jadi kalau dipakai jalan sakit sekali. Jangankan jalan dipakai untuk jungkit begitu aja, itu udah terasa sakit. Jadi ya kalau memang bisa coba deh ya merapat ke terapi kolbu ya untuk kita lakukan terapi
memang agak sulit untuk menuju ke terapi kolbu karena memang sakit ya. Iya. Tapi mungkin bisa disiasati pakai kursi roda dulu ya untuk datang ke sana untuk kita lakukan terapi di daerah pinggang tadi. Untuk sementara waktu makanan-makanan yang sifatnya untuk orang-orang yang mengandung pantangan untuk asam urat ya, jadi jangan dikonsumsi dulu. Jadi kayak kacang-kacangan itu jangan dikonsumsi dulu karena nanti akan lebih mempersulit keadaan. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Ustadz Soni sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Komaria. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, ini udah lapar, makan dulu Ki. Pisau. Kayak ngerti aja pisau tapi. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Serius menggarap teater nama. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya, Jak TV, kritis, mencerdaskan. Satu ini. Tempatnya pastinya Indie Base Camp. Aku cinta dirinya. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Jak ini the best of ini music hanya di Jak TV. Nggak pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Kira masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat. Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer. Jadi yang teleponin sama mama nangis. Nangis pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya. Tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling seorang perempuan. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Pemirsa, ada dua buku yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ustadz Soni Sutrisna ya. Yang pertama begitu. Itu Power of Soul dan yang kedua adalah salat untuk memperbesar periuk rezeki. Iya. Di mana isinya sangat bermanfaat, Insya Allah yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah, Iya. tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, hanya menyembah kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, mempertebal iman kita, menjaga kebersihan hati kita, Iya, dan betul utamanya khusyuk dalam sholat kita. Khusyuk dalam sholat Iya. dan sesuai dengan tema kita hari ini ya, semua Iya. berkat khusyuk ya. Nah, sebelumnya kita membuka penelpon dulu di 51551111. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dari siapa di mana? Siti Mariam di Bekasi. Ibu Sumariam. Silakan langsung saja Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini saya punya keluhan. Sering capek. Ya. Terus jantungnya sering berdebar-debar. Memang saya belum pernah ke medis, tapi katanya menurut ya mungkin nggak tahu juga sih apa dia siapa gimana, katanya saya punya lemah jantung. Lemah jantung ya. Sebelumnya jadi belum pernah berobat sama sekali ya Ibu ya? Belum cek ke medis ya untuk dada berdebar. Iya. Sudah berapa lama Ibu? Iya, sudah berapa lama? Ya mungkin saya juga belum ngerasainnya deket-deket ini aja gitu. Baru-baru ini ya. Iya. Baik. Mohon maaf Ibu kalau boleh tahu usia Ibu berapa sekarang ya? 23. 23 tahun ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya Ibu Siti Mariam ya. Iya, dan Kita langsung aja ke Bapak Ustadz. Iya, apa yang dialami oleh Bu Siti ini nampaknya hampir sama dengan Ibu Lilis ya. Ibu Lilis narasumber yang kita hadirkan ya. Lemas. Jadi memang sepertinya terasanya seperti kayak terganggu jantungnya. Mungkin diagnosa sementara dikatakan jantungnya lemah.
Tapi sebenarnya dibalik daripada itu apa yang menyebabkan itu semua. Nah, untuk kasus Ibu Siti tadi dari deteksi terlihat di kepala agak sedikit berat ya, agak sedikit tegang. Jadi mungkin bisa lebih banyak santai, lebih banyak relax ya, lebih banyak mungkin refreshing bersama keluarga, atau mungkin menghilangkan kejenuhan ya. Tadi lupa ditanya apakah kejenuhan itu terjadi karena mungkin habis selesai ujian sekolah atau apa ya. Tapi yang jelas ada ketegangan di kepala. Nah, ketegangan di kepala tadilah yang akhirnya membuat di daerah rusuk kanan itu agak sedikit tegang. Jadi rusuk kanannya agak sedikit tegang, daerah levernya agak sedikit tegang. Nah, ini kalau diperiksa SGPT, SGOT tidak akan terlihat ya. Nah, ketegangan ini yang akhirnya merangsang menjadi ketegangan di jalur tengah tadi. Nah, akhirnya timbul dada berdebar ya, seperti orang yang lemes, kehilangan power ya. Kaki-kaki juga rasanya seperti kayak dingin gitu ya. Terus kemudian nafsu makan langsung turun. Kadang-kadang ada sedikit rasa cemas ya, ada timbul rasa psikis cemas. Nah, itu semua sumber daripada semua sumber itu ternyata penyebabnya ada di kepala. Nah, ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu sembuh berkat khusyuk. Nah, disinilah ya Ibu Siti dan juga untuk kita semua, termasuk diri saya dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata kalau kita dalam kehidupan ini kita sering melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati yang terus kita hadapi dalam kehidupan ini, maka insya Allah ini akan membantu memudahkan kita menuju tingkat kendor ya, relax ya. Jadi pikiran kita menjadi jauh lebih rileks ya. Nah, akibatnya kita tidak harus berhadapan dengan sakit-sakit seperti tadi. Ya, jadi saya pikir ini perlu jadi bahan renungan kita bersama untuk terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati. Nah, ternyata para pemirsa, khususnya karena saya beragama Islam, maka Islam punya cara dan gaya untuk melakukan perang melawan kotoran hati tadi. Salah satu cara dan gayanya adalah lewat cara sholat. Namun Allah mengatakan, jangan kamu mengerjakan sholat sebelum kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Disinilah pentingnya kita untuk mau mulai membuka buku pelajaran SD zaman dahulu tentang pelajaran sholat. Oh, waktu ruku artinya begini, waktu sujud artinya begini. Oh, duduk di antara dua sujud artinya begini. Kenapa? Karena dengan mengerti tadi maka akan memudahkan hati kita untuk dapat memahami. Nah, di sini letaknya, kalau hati kita bisa memahami, maka sholat itu akan ada interconnect dengan hati. Nah, sehingga apa? Sehingga hati kita pun ikut dibersihkan oleh sholat tadi. Amin, amin ya. Semoga itu bisa terjadi ya dalam frekuensi kita sholat yang rutin ya. Di kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Ya. Dan kita membuka penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya, silakan. Bapak dari siapa? Di mana? Ini di Betukang itu, di apa? Namanya siapa Bapak? Pondok Aren, Yin Rizal. Bapak Rizal, silakan langsung saja. Iya. Sebenarnya udah lama keluhannya nih Pak Ustaz. Iya. Nah, kalau pakai handphone itu tuh nggak bisa Pak Ustaz. Oh, kenapa? Kupingnya langsung sakit tuh, di perasaan kadang di ubun-ubun, kadang di telinga sebelah kanan gitu Pak Ustaz. Iya, setiap Bapak menggunakan telepon HP? Itu di sebelah kanan Bapak? Apa? Iya, di dekat telinga sebelah kanan. Selalu memakai telinga sebelah kanan ya Bapak ya? Kadang-kadang di ubun-ubun tuh. Ya nggak tentu aja Bu, kadang sebelah kiri, kadang namun dua-duanya frekuensinya sama ya, rasa sakitnya selalu datang ya, mau di kanan dan kiri selalu sama ya? Udah berapa lama itu Bapak? Lambung juga gitu, di dekat ulu hati gampang mual. Terasa sakit ya Bapak ya? Di ulu hati. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak sudah menghubungi kami ya Pak ya. Nanti akan kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medika Natura Terapi Kalbo.